Tanpa berlengah lagi, dengan rendah hati saya mempersilakan Buya Doktor untuk menyampaikan tausiah beliau pada malam ini. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Izin Tuan Guru. Izin. Insyaallah. Dustur ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi razaqana adh-dhikra was-salawat wal-Qur'an. Walhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. Yang sama-sama kita kantungkan hati kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu kaitkan, tawajjuhkan qalbu kepadanya. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajah qalbuku kepadanya. Namun kita tidak akan kenal akan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali melalui wasilah Rasulnya. Maka wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na, kami angkat. Tapi karena itu fi'il madhi, di situ ada satu makna Allah sedang memberikan taukid. Wa rafa'na, sungguh kami angkat bagi engkau hai Muhammad dzikrak. Apa kata Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa? Yakni ja'altu dzikraka min dzikri, aku jadikan apabila ada seorang hamba ingat akan engkau hai Muhammad, itu bagian daripada berzikir kepada akan aku. Maka apabila kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu zikrullah. Karena kalau bukan pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la na'rifullah, kita tidak akan kenal Allah. Oleh karena itu solawat itu wajib, lebih wajib dari semua. Jika tidak ada Nabi, tidak ada salat. Tidak ada Nabi, tidak ada turun Al-Quran. Tidak ada Nabi, tidak adalah kita punya guru-guru hari ini. Tidak ada haji, tidak ada umrah, tidak ada tahfiz, tidak ada pondok pesantren, ya. Jazallahu anka ya Sayyidana ya Rasulullah. Dan mukjizat Rasulullah sampai hari ini ada dua. Yang pertama nasab, yang kedua sanad. Saya yakin yang hadir ini ada yang diberkahi dengan mukjizat nasab. Nasab Rasulullah, zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam cinta dari saya, ya. Saya pencinta habaib, pembela zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan manhaj ahlus sunnah. Tidak hulu, tidak juga berlebihan, tidak juga boleh berkekurangan. Dan juga mukjizat yang kedua, sanad. Maka tuan-tuan guru yang di hadapan kita ini, mereka memegang sanad Rasulullah SAW. Dan syukur, lebih-lebih syukur jika ada yang pegang dua-duanya. Dia dapatlah nasab, dapat juga sanad, ya. Saya bukan zuriat Nabi Muhammad, tapi zuriat Nabi Adam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang sangat saya cintai, hormati, ta'zimi Syekhuna Dr. Abdul Jahid Sid Al-Khalidi Al-Naqsyabandi, mata'allah fi hayatih, amin. Saya sudah lama menonton beliau di video, ya. Menara apa? Channel, ya. Alhamdulillah, ya. Dan juga sahabat saya Dr. Yusri, ternyata kami seperguruan. Saya mengambil sanad juga kepada Syekh Kiai Taifur tahun lalu, tapi dia sudah bertahun-tahun lalu. Saya baru tahun lalu. Waktu saya ke Magelang, Purworejo, saya minta antar kepada ashab ikhwan kita di sana, tolong antar saya kepada
Maulana Syekh Taifur. Alhamdulillah dihantar. Kita ambil barakah sanadnya lah, silsilah dan ijazahnya. Alhamdulillah, jadi saya di seperguruan dengan beliau. Cuma beliau lebih dulu, lebih tua, wajahnya pun lebih senior lah. Alhamdulillah. Begitu juga sahabat beliau, sahabat kita semua, guru kita semua, Syekh Abdurrahman bin Ja'far, sama Naqsyabandi juga ya. Ya. Mata Allah fi hayati. Ya. Begitu juga Tuan Guru Haji Nazri ya. Ya, beliau ni pengamal Thariqah Ahmadi Idrisi. Kiai Taifur ini juga ijazahkan saya Thariqah Idrisi ya. Dia bersambung juga, saudara juga. Tapi saya dari kecil mengamalkan Naqsyabandiyah dan Samaniyah, Khalidiyah ya. Kalau di Indonesia kita menyebutnya Thariqah Mu'tabarah, maksudnya Thariqah yang sahihah, bersambung sanad silsilahnya kepada para imam dan Rasulullah SAW ya. Begitu juga para habaib, para masyayikh, tuan-tuan guru yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Dulu di masa-masa azaliyah kita sudah pernah berkumpul merindukan Rasulullah SAW. Maka sekarang keluarlah kalimatnya, ayuhal mushtaqun, wahai para perindu, sebutlah namanya Sayyidina Muhammad SAW. Saya bertemu seorang wali Allah, dia bagilah satu ilmu. Ar-Razi, tahukah engkau kenapa ada habib, ada ulama tapi bukan habib? Saya pengen tahu. Kenapa itu Tuan Guru? Kata beliau, ini wali mastur ya, wali tak mau dikenal juga. Al-masyhur bi barakatil mastur. Orang masyhur karena ada di backup oleh orang-orang yang mastur tersembunyi. Maka kita selalu kunjungi mereka, minta doa mereka. Kita tiadalah apa-apa kalau bukan doa keberkahan mereka. Apa kata dia? Dulu di masa azaliyah, azaliyah itu masa pramasa, masa sebelum ada alam. Belum ada alam ini, belum ada langit, belum ada bumi. Yang ada hanya ruh. Semua ruh, semua arwah bertawaf kepada satu cahaya. Cahaya itulah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua arwah itu memandang. Ada yang memandang dia jatuh cinta kepada sang cahaya. Jika dia dilahirkan jadilah habib, zuriat Rasulullah SAW. Ada yang memandang dan bertanya, siapakah dia? Siapakah engkau? Karena orang ini bertanya adalah jawaban. Muncullah soal jawab. Dapatlah ma'rifat, ilmu pengetahuan. Lahirlah menjadi tuan-tuan guru ini. Wallahu a'lam bishawab hakikatnya. Tapi itu yang saya terima dari salah seorang wali ya. Lalu ketika ruh ini ditiup ke dalam tubuh, dia lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Dia lupa, ada yang ingat. Ada yang ingat tak dulu tawaf? Ada yang ingat? Ada, hatta saya tak ingat. Tapi apabila disebut namanya Sayyiduna Muhammad, saya selalu nangis jika sebut Aba Ruhi. Assalamualaikum ya Aba Ruhi. Salam atas engkau wahai ayahanda rohaniku. Rindu itu terobati. Apabila kita jauh dari kampung, lalu kita teringat ayah, teringat ibu, nangis tak? Nangis. Apalagi kita ingat ayahanda rohani kita, Sayyiduna Muhammad SAW, yang dipanggil dengan Abul Arwah, ayahanda roh. Kelompok sebelah tak tahulah masalah ini, bid'ah katanya. Tak apa-apalah ya. Pecinta Rasulullah akan dicaci, dimaki sebagaimana Rasulullah dicaci, dimaki. Akan dianggap sesat sebagaimana Rasulullah dulu dianggap sesat. Akan dituduh gila, majnun, dituduh disihir, dihipnotis sebagaimana Rasulullah dituduh gila dan dihipnotis, disihir. Sama akan terjadi. Sebentar lagi mungkin Tuan Guru Dr. Yusri akan dituduh gila, gila zikir. Pastilah dituduh sesat. Ada satu soalan yang jadi yang sering dipermasalahkan para ustadz, para mufti dari dulu. Mana mungkin Rasulullah hadir dalam sholawat? Insyaallah. Rajul mahjub,
Baik, orang ini terhijab jauh dari Rasulullah SAW. Bagi dia Rasulullah jika mati habis, sama dengan manusia biasa. Alhamdulillah. Apa dia lupa? Dalam hadis sahih, jika dia belajar Sunan Abi Daud, kami alhamdulillah dulu khatam Sunan Abi Daud, Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud. Di Sunan Abu Daud disebutkan, apabila ada orang bersalawat kepadaku, raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan ruhku, fa'arudda alaihi salam, aku akan balas salam. Maka tadi tuan-tuan, puan-puan mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah jawab. Bagi orang-orang yang sudah cinta, cinta itu ada di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu alamnya mimpi. Tapi jika orang cinta, dia akan melihat yang di alam mimpi, tapi dia dalam keadaan jaga. Itulah makna hadis yang sahih. Hadis sahih Bukhari, ada di Muslim, ada di sunan-sunan, kitab-kitab besar. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqazah. Siapa yang memandangku dalam keadaan mimpi, dia akan diberi kesanggupan memandangku dalam keadaan jaga. Maka yang ingkar terhadap ini, barangkali dia tidak pernah melihat Nabi dalam mimpi, maka kita tidak akan hina balik dia, walaupun dia hina kita. Adab Rasulullah tidak menghina orang jahil. Tinggalkan mereka, ya. Tidak usah balas, tidak usah berdebat, berjidal, ya, mengeraskan kolbu. Maka salah satu suluk yang saya amalkan adalah tarkul jidal, meninggalkan berdebat. Semua bahasa yang berdebat, berbantah-bantahan. Wa in kunna haqqan, wa in kunna minal muhiqqin. Meskipun kita orang yang benar, merasa benar, kita menghindari hal-hal seperti itu, ya. Jadi tidak usah debat. Ada orang ajak debat, cukup katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai, ya. Maka beruntunglah para perindu Rasulullah SAW. Allah itu tidak dapat digambar, karena ia tiada di satu tempat. Laisa fi makan, la yahullul hawadis, tidak menempati apa saja. Dialah yang menciptakan apa saja. Man ayyana al-aina fala yuqulu lahu aina. Siapa yang menciptakan tempat, ruang, maka dia tidaklah bertempat. Tidak pantas orang menanyakan di mana Allah. Lalu bagaimana dengan hadis Imam Muslim? Itu riwayat ahli hadis. Riwayat ini mesti dimaknai sesuai dengan kaidah yang ada di Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tiada yang serupa dengannya. Jika tiada yang serupa dengannya, akal ini tak mampu membayangkannya. Namun ada satu zat yang sudah bertemu dia. Itulah zat Rasulullah SAW. Itulah Sayyidina Ahmad. Itulah Rasuluna Muhammad. Maka bersalawat kepadanya, itulah satu-satu cara untuk usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada tariqah sufi yang sahih kecuali dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tanya guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, pasti ada salawat. Tidak ada salawat, zikir tidak diangkat. Karena warafa'na laka dzikra, kami telah angkat, sungguh kami telah angkat sebutan engkau, nama engkau, hai Muhammad. Maka orang yang tidak mengangkat nama Nabi Muhammad di dalam kalbunya, Allah tidak angkat derajatnya. Maka yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang percaya kepada Allah. Satu, walladhina utul ilma an-nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diberi ilmu tentang Nabi. Orang kalau kenal Nabi, cinta kepada Nabi. Ada seorang syekh mengatakan, ikut Nabi, tidak ada cinta-cinta tabi'i, cinta zat, tidak ada. Cukup ikut Nabi. Bagaimana engkau akan ikut Nabi jika tidak cinta kepada Nabi? Maka berdebatlah ayah dari guru saya namanya Syekh Taufik bin Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ayahnya namanya Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Di dalam kitabnya Fiqhus Sirah, Ahsanul Kitab fi Kitab Sirah, ini kitab terbaik dalam bab sirah Nabi. Sila dibaca, sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan lain. Beliau berdebat, mengkritisi seorang syekh namanya Albani. Syekh Albani ini mengatakan tidak boleh cinta tabi'i, cinta berindu-rindu, tidak ada. Yang ada cuma ittiba.
Dia lupa, qul in kuntum tuhibbunallah, tuhibbun, katakan hai Muhammad, jika engkau katakan hai Muhammad kepada mereka, kepada kita, jika engkau cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutlah aku. Aku Rasulullah cinta Allah tidak? Maka untuk dapat cinta Allah harus cinta Sayyidina Rasulullah SAW. Jika tuan-tuan ni jatuh cinta, pikiran selalu teringat dia. Jika jauh, kita rindu, menangis. Saya apabila rindu putra saya yang baru wafat, saya menangis. Itu baru putra saya. Bagaimana jika rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu ayahanda rohani kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu lebih rindu lagi, tentu lebih syahdu lagi, lebih indah lagi. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasul, salatu wassalamu alaika ya Aba Arwahina. Salam atas engkau wahai ayahanda ruh kami, wahai ayahanda ruh kami, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafkan kami yang kurang cinta kepada engkau, maafkan kami yang kurang kenal kepada engkau, maafkan kami yang kurang adab kepada engkau dan zuriat engkau dan pewaris-pewaris engkau. Al-Fatihah. Suatu kali Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat bernama Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Dalam hadis Imam Darimi, hadisnya hasan. Hasan itu bagus, yuhtajju kas-sahih, boleh dipakai seperti hadis sahih. Apa kata Abu Darda? Ya Rasulullah, kapankah engkau sadar engkau seorang nabi? Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Dulu sedari aku masih kecil, masih muda belia, anak-anak, budak-budak kecil, tiba-tiba sedang bermain dengan anaknya ibu susuku. Siapa nama ibu susunya? Halimah. Halimah sesuai dengan namanya, Halimah, santun, lembut, akhlaknya sangat luar biasa. Anaknya Halimah bermain-main bersama baginda Rasulullah SAW yang masih kecil. Tiba-tiba ada dua makhluk bersayap, berjubah putih, berserban putih, turun dari langit. Turun. Baginda Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah masihlah kecil, tiba-tiba diambil oleh Sayyidina Jibril yang bersayap itu. Dan ada satu lagi, Sayyidina Mikail, diambil, dibelah dadanya. Melihat dibelah dadanya, saudara susunya lari mengejar ayah bundanya, tidak mengadu, ayah bunda, Muhammad, kutila Muhammad, Muhammad hendak dibunuh, saudaraku hendak dibunuh oleh orang bersayap. Akhirnya ibunda Halimah dan suaminya bergegas, bersegera lari. Tapi Nabi Muhammad sudah kembali bermain. Dadanya dibelah cepat sekali, karena yang mengoperasi, yang membedah adalah Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril bertubuh tanah atau bertubuh cahaya, disebut jismun nurani, jismun. Sedangkan kita ini jismun ardi atau turabi, tini. Ini jisim, benda yang tercipta dari tanah. Sedangkan malaikat jisim, benda yang tercipta dari cahaya. Maka dia belah dada Nabi secepat cahaya. Karena kecepatannya cahaya, dia tidak menyakiti tubuh fisik Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW ditanya oleh Ibunda Halimah, wahai Ananda, betulkah ada orang yang hendak bunuh kau? Baginda jawab, tidak. Tapi betul ada dua orang bersayap putih-putih, ambil aku lalu bedah dadaku, belah dadaku, jantungku diambil. Di jantungku ada dua titik hitam. Dua titik hitam dibersihkan dengan air ma'u Zamzam, lalu disucikan, dibersihkan dan diisikan dengan air iman dan air hikmah.
Karena ini airnya malaikat. Ini air, bukan air ma seperti air yang ada di Negeri Sembilan. Ini air cahaya, ma'un nurani. 2 titik itu hilang, sedangkan titik gelap, ya, noda hitam di kolbu saya belumlah habis. Maka saya bukanlah orang suci, kita bukanlah orang suci. Kita datang kepada Allah dengan penuh kehinaan. Kita bersalawat kepada Nabi dengan mengaku, ya Rasulullah, kami penuh dosa, kami penuh maksiat, kami penuh durhaka. Tolong terima kami jadi umatmu. Amin. Itulah baginda Rasulullah dibelah dadanya di awal kali pertama. Apa kata beliau? Itulah masa saya sadar, saya tahu, saya mengerti, saya seorang Nabi Allah. Saat itu Rasulullah berumur antara 5 tahun sampai 7 tahun. Wallahu alam umur yang tepatnya. Apa artinya Rasulullah telah jadi Nabi sebelum 25 tahun? Tidak seperti di buku-buku ajar yang ada di madrasah, di sekolah disebutkan umur 25. Saya tak tahu itu dari buku mana, marja' mana, ya, referensi dari mana, rujukannya mana. Yang benar, beliau sudah sadar sedari kecil, tapi diangkat jadi nabinya sebelum lahir. Dalam hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Hadis ini sahih, kita tak ada pakai hadis palsu, ya. Walaupun saya lihat sahabat-sahabat saya kadang guna hadis palsu, saya tegur baik-baik. Kita tak boleh juga marah-marah, ya. Harus watawasau bil haq bis sabr, ya. Harus dengan kelembutan. Tidak boleh, hadis palsu, kau ini sesat, tak boleh, ya. Maka fatwa tidak boleh langsung fatwa. Kita harus didik dulu, bina dulu, baru kita fatwa. Jika dia tidak mau dibina, baru kita fatwa, ya. Apa kata Imam Tirmizi? Rasulullah SAW diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, qila lahu, ada yang bertanya kepadanya. Apa pertanyaannya? Wahai Rasul, kapankah engkau menjadi nabi? Apa jawaban Nabi SAW? Kuntu nabiyyan, aku telah jadi nabi. Adam masih tanah, Adam masih air, ya. Bahkan sebelum ada air, sebelum ada tanah, sudah jadi nabi. Inilah yang dikhabarkan Sayyidina Isa dalam surat As-Saff. Inni mubasyir bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku hendak mengkhabarkan kalian nabi akhir zaman, ismuhu, nama, isim bahasa Arab itu nama yang tinggi. Sumu artinya tinggi, luhur. Nama tingginya Ahmad, nama langitnya Ahmad. Kata Sidi Ahmad Tijani, Ahmad itu nama langit, Muhammad itu nama bumi. Sudah punya nama langit, tapi ilmu ini lagi ditutup, ya. Saya tak mau bahas dulu. Artinya Nabi Muhammad SAW sudah menjadi Nabi, sudah rahmatan lil alamin sebelum ada Adam, Sayyidina Adam. Maka ajaran-ajaran yang mengatakan Nabi Muhammad belum membawa rahmat, kecuali setelah bangun khilafah, ajaran menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah. Beliau telah rahmatan lil alamin sebelum alam ini dicipta. Rahmat itu sifat Allah, Rahim nama Allah. Rasulullah diberi gelar wabil mu'minina rauf. Yang tadi adik-adik kita belajar baca itu 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Dan terhadap orang beriman, Nabi Muhammad itu rauf. Rauf nama Allah. Nama Allah dinamai untuk Nabi Muhammad SAW. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu nama Allah, tapi diberikan gelar untuk Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita hendak baca solawat, ada satu kitab namanya Dalail, ya, Dalail, kitab Dalail Khairat, ditulis oleh Maulana Al-Imam Al-Jazuli. Beliau tulis di situ nama-nama Rasulullah yang sangat banyak, yang disarikan dari kitab Asy-Syifa dan kitab-kitab lain, ya. Adalah di situ nama Rauf, Rahim. Itulah nama Rasulullah SAW. Jadi kita di dunia ini untuk apa?
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang biasa terjemah, tapi terjemahannya tiada makna. Tidak aku ciptakan jin manusia kecil menyembah, hampa, empty, you know, empty, farid, ya, fadhi. Tak ada makna. Harus ada makna. Ini ayat-ayat mulia. Tidak akulah cipta manusia, jin manusia, kecuali dia untuk mengenal aku. Itulah tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas, tafsir sahabat, bukan tafsir Ar-Razi, ya, bukan ajaran Ar-Razi, itu ajaran sahabat. Diulang tafsirnya oleh Imam Mujahid, Imam Sa'id bin Jubair, murid-murid daripada beliau. Maka ini ilmunya para sahabat, ilmunya para sahabat. Belakangan saya dengar ada beberapa dai-dai, ustaz-ustaz membid'ahkan ilmu tentang kajian Nur Muhammad. Ya Allah, dia tak baca kitabnya, berhenti jadi mufti, ya? Serius, saya bicara serius, saya bicara keras ini, walaupun lembut, ya. Berhenti. Jangan ngaku pewaris Rasulullah SAW kalau tak baca karya-karya ulama-ulama pewaris Rasulullah. Cukuplah satu kitab muktamad, Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, karya Al-Hafiz Al-Qadhi Iyyad. Apa kata beliau? Ketika sampai pada satu ayat, surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi, Allah lah nur, cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan nurnya, ay nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikata oleh Sa'id bin Jubair, awsaqun nas riwayatan an Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid paling kuat hafalannya bernama Sa'id bin Jubair. Dan juga ada satu lagi Al-Kalbi. Ada Al-Ka'ab Al-Ahbar, bukan Al-Kalbi, Ka'ab Al-Ahbar, ya, orang Yahudi masuk Islam, mu'allaf di zaman sahabat Nabi. Sepakat mengatakan, mufakat mengatakan bahwa mathalu nurihi ay nur Muhammad. Jadi ini bukan perkataan ulama Melayu, ya, bukan cikgu-cikgu apa tuan guru, bukan. Itu perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Katanya ikut orang salaf, ya. Katanya manhaj kita manhaj salaf. Ayo kalau ikut salaf. Imam Sa'id bin Jubair, beliau bahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini mu'tamad, ya. Masyayikh kita di Makkah dulu, Syekh Yasin Al-Fadani, Abu Ya Sayyid Alawi dan anaknya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi, Syekh Hasan Mas'ud, semuanya radhiyallahu ta'ala anhum, beliau menganjurkan baca kitab ini, ya. Saya harap nih tuan-tuan guru juga bagilah ilmu ini, ya. Cuma kitabnya tebal, ya. Kalau malas baca saya kasih cerita aja, ya. Maka orang-orang yang banyak ingkar, banyak jahilnya. Man kathura inkaruhu ishtadda jahluhu. Ciri-ciri orang yang sangat jahil, banyak ingkar. Udahlah, jika tak faham, uskut, diam, ya, jangan banyak bicara, karena setiap kalam ada hisabnya, ada hisabnya, ya. Dan malu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa ruh kita ini jika disebut nama baginda Rasulullah dengan cara yang benar pasti merinduinya. Dulu saya waktu remaja pemuda, ya, saya dengar ada raihan ngaji apa, selawat, apa itu, rindu Rasul, ya Rasulullah, itu saya udah lupa lah, ya. Dari Malaysia, ya. Kita tahunya Malaysia dulu nasyid, ya. Ya, syukran lakum, ya. Tapi ternyata pondok pesantren ini satu-satunya kalau kita banyak di Indonesia, sangat banyak pondok pesantren. Saya berdoa semoga ini tambah banyak. Amin. Semoga ini menjadi silaturahim di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Khalas saja dah. Jadi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang dibicarakan di langit, tapi di langit namanya Ahmad.
Dia dibicarakan di bumi namanya Muhammad. Dialah yang paling kenal Allah. Ya'rifun wa ma khalaqtul jinna wal insa, surat Zariyat. Tidaklah aku cipta jin manusia kecuali untuk mengenal aku, menyembah aku. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Maka salah satu tafsir daripada ayat ini, tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk Nabi Muhammad, kecuali karena Nabi Muhammad, karena dialah satu-satunya manusia makhluk yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar sahih dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adakah tadi solat tidak ingat dunia? Masih ingat dunia, ya? Masa kita dengan solat yang tidak khusyuk merasa suci? Na'udzubillah min dzalik. Allah Maha tahu, alimun bidzatis sudur. Dia Maha tahu, sangat tahu apa yang ada di dalam dadamu. Maka tidak usah merasa suci, tidak usah merasa ahli zikir, tidak usah merasa lebih tinggi makomnya daripada orang lain. Saya pun yang berbicara ini, walaupun saya diizinkan oleh Allah berbicara malam ini, bukan berarti makom saya lebih tinggi daripada tuan-tuan, puan-puan, tidak. Mungkin saya lebih rendah, mungkin lebih hina, karena Allah tahu aib saya, Allah tahu dosa batin saya. Namun insya Allah itu dapat ditutup dengan salawat. Dengan salawat. Jika kita zikir lama sampai kepada Allah. Tapi jika zikir dibuka dengan salawat, kita menumpang kepada Rasulullah SAW. Maka tawassul menurut ahli fikih diperdebatkan. Menurut mazhab Syafi'i dianjurkan, mustahab. Tapi menurut ulama-ulama ahli zikir, ahli-ahli tariqah sufi, wali-wali Allah, tawassul itu wajib. Karena tawassul min babis syukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak syukur kepada manusia, dia tidak syukur kepada Allah. Kawan saya kata, langsung saja kepada Allah, tidak usah lewat guru, tidak usah lewat mursyid Syekh Jahid, ya, tidak usah lewat guru Syekh Abdurrahman, ya, Syekh Nazri, tidak usah, Syekh Yusri, tidak usah, langsung kepada Allah dan Rasulnya. Orang ini su'ul adab, orang ini su'ul adab. Langsung saja kepada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Ya salam, ya akhi, Imam Bukhari untuk mengambil satu hadis berjalan safar rihlah dari Uzbekistan, Bukhara ke kota Makkah untuk dapat satu hadis. Berjalan lagi ke Madinah untuk dapat beberapa hadis. Jalan lagi ke Mesir dapat sekian hadis. Sampailah terkumpul gurunya 1.700 guru syekh. Maka saya pun hendak ikut jalan Imam Bukhari. Saya berguru ke mana-mana. Mohon ya Tuan Syekh Jahid terima juga saya jadi murid, ya. Kita hendak berguru ke siapa saja. Bahkan Imam Sya'rani mengatakan, hatta saya berguru kepada kalbun. Ta'rif? Ya? Tahu kalbun? Bukan qalbun, kalbun. Anjing. Anjing itu jika makan kenyang dia tinggal makanannya. Kita kalau sudah kerja, sudah kenyang, dompet sudah berisi, saku sudah penuh, ya, tabungan, ya, kartu di bank sudah ada, kita mau tambah lagi, timbun lagi, timpan lagi. Kita kalah zuhud dengan kalbun. Malu kita pada kalbun. Alasannya banyaklah, masa depan, ya, future. Kita malu kepada ular. Ular itu tidak pernah dapat membawa makanan. Ya, kita benci ular, kan? Tapi ular tidak pernah benci kita. Ular sampai makan, dia tidak pikir, dia tidur, dia tawakal. Kita kalah dengan burung-burung. Burung itu punya tawakal, disebut tawakal yaumi. Inilah amalan Imam Abu Yazid. Abu Yazid berguru kepada burung, karena burung pun ada ruhnya. Apa kata Imam Abu Yazid? Suatu kali, saya sudah pernah cerita ini di banyak kajian, sila nanti simak lagi videonya. Selepas salat subuh, imam masjid, hafiz Quran, ahli fiqih, ahli hadis, melihat di pojok bagian kanan, sudut bagian kanan, ada Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami masih berzikir. Orang-orang semua berangkat kerja, tapi Abu Yazid masih putar tasbih. Ya, kita punya silsilah, ya, tasbih kepada Imam Junaid, ya, ada namanya Musalsal bis Subha. Ya.
Abu Yazid masih zikir, putar tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datanglah nih tuanku imam, tuan guru imam nih. Apa kata dia? Hai Abu Yazid, bima taqutu hadzal yawm? Kalau engkau duduk begitu tidak berangkat bekerja, engkau makan apa hari ini? Siapa yang tanya? Imam. Dia imam salat, imam subuh. Kata Imam Abu Yazid, u'idu salati, saya akan ulang salatku, karena berimam kepada imam yang tidak kenal kepada Allah yang maha menghantarkan rezeki tidaklah sah. Ini mazhab tidak boleh dipakai ya. Ini cukuplah mazhab Abu Yazid. Di mazhab fikih taklah ya. Tapi ini hanya boleh untuk orang-orang seperti beliau. Abu Yazid punya amal solat di 1000 masjid di zaman itu. Masjid jarang jalan kaki. Sepenuh negeri kan. Ada yang mau amalkan thariqah Abu Yazid? Tawakal seperti burung. Dia ulang solat. Ilmu ini turun. Salah satu pewarisnya di generasi jauh setelahnya adalah saudara Imam Ghazali, namanya Ahmad Al-Ghazali. Satu kali Imam Abu Hamid Al-Ghazali memimpin solat. Dia ahli fiqih, tapi di dalam benak dia ada banyak perihal masalah darah haid. Dia terfikir sebelum solat, apakah tanda perempuan selesai haid? Terbawa ke dalam solat. Allahu Akbar, ya Allah, warna darah haid, ya Allah. Isi hati dan pikiran dia Allah bukakan kepada Imam Ahmad Al-Ghazali, saudaranya. Setelah solat, Imam Abu Hamid Al-Ghazali ditegur oleh saudaranya. Wahai saudaraku, oh my brother, ya akhi, kenapa engkau menyembah darah? Kira-kira begitu kalau di bahasa lepas ya. Imam Ghazali tobat mendengar itu. Ya tubu ila Allah, dia tobat. Maka ahli-ahli zikir nih, ahli-ahli qalbu, dia bertobat bukan hanya dari dosa mata, itu orang awam. Bukan hanya dari dosa telinga, dosa lisan, dosa kemaluan, dosa perut, tangan, kaki, itu biasa. Tapi mereka bahkan taubat dari dosa fikiran dalam salat. Semoga kita ini diizinkan Allah naik makom ke makom itu ya. Oleh karenanya, jika selesai selepas solat baca assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, minta ampunlah kepada Allah. Katakan, ya Allah, solatku belumlah khusyuk, sedangkan engkau mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya Allah, aku belumlah beruntung. Yang beruntung kata engkau adalah orang beriman yang salatnya khusyuk. Aku belumlah beruntung. Ini yang kita tangisi. Kita menangis kenapa kita belum dapat muflihun. Inilah taubatnya salikin. Maka ada taubat awam, ada taubat salik. Orang awam taubat dari dosa zahir, salik para perindu Allah, perindu Rasulullah yang menempuh jalan kepada Allah, dia pun taubat dari dosa batinnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ada soal jawab tak ya? Ada. Terserahlah Nabi Saleh ya. Sudah malam ya. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Hadis mantap. Zikir yang paling nikmat itu adalah la ilaha. Maukah dia jahar, dikeraskan ataupun dilembutkan khafi. Tapi kawan saya ada 1 orang 2 orang, ketika Dr. Yusri lagi pimpin zikir, di hatinya, Allah, kenapa diteriak-teriakkan? Allah Maha mendengar, kenapa suara keras-keras? Orang sudah menikmati zikir, dia masih bertanya di hatinya ya. Dia lisannya baca la ilaha illallah, tapi kalbunya
melayang-layang, kolbunya berpencar, kolbunya lari sana sini. Orang ini tidak dipandang oleh Allah karena kolbunya ghafil. Tapi tak apa, kata Imam Nata'ala Sakandari, la tatrukil dzikra li'adami hudurika ma'allah. Kamu jangan berputus asa, jangan tinggalkan zikirmu meskipun belum khusyuk, belum hadir. Latih terus sebut nama Allah, latih riyadhah, ya, latih. Suatu saat, di saat yang kita sudah lupa, tidak bernafsu, tidak berambisi jadi orang khusyuk, Allah kasih khusyuk supaya sang hamba sadar bahwa khusyuk bukanlah usaha dia, tapi khusyuk adalah hadiah mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya ingin sekali mimpi bertemu Rasulullah, maka saya setiap duha Jumat, qabla Jum'ah, saya duduk hadap sajadah, sholawat banyak-banyak, tapi tak kunjung mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu masa lebih dari 10 tahun lalu lah, saya sholawat. Tapi hari itu saya sudah tebar sajadah, hendak sholat duha, saya merasa penat, capek, lelah, ya. Akhirnya saya duduk, saya istighfar, tertidur di atas sajadah, belum sholawat satu kali pun. Disitulah Allah bagi hadiah, berkunjung kepada rohaniah Rasulullah SAW. Adalah kalam-kalam asrar yang tak boleh saya bagi di sini, itu rahasia saja. Lalu saya bangun, sudah setengah 12, jam 12 Jumat. Tapi lama saya duduk menangis. Lama saya kemudian berpikir, ya Allah, ampun ya Allah, saya dulu mengira jika engkau banyak salawat Ar-Razi, engkau akan bertemu Rasulullah. Ternyata tidak. Justru sebaliknya, di saat saya lupa, lalai, tertidur, penat, Allah bagi hadiah. Dapatlah satu ibarat dalam kitab hikam, Allah bagi rahasia natijah itu, zauq itu, di waktu yang dia mau, bukan di waktu yang engkau mau. Karena dia tidak boleh dipaksa, ya. Nah, kita bersyukur, maka sholawat saja. Apabila sudah lupa dengan ambisi mau bertemu Rasulullah, jangan bernafsu bermimpi ketemu Rasulullah. Nanti kita akan dipertemukan dengan rohaniah Rasulullah SAW. Hijab kita dengan Rasulullah adalah nafsu. Tapi nafsu ini baik, disebut dengan hijabun nur, hijab cahaya. Ingin jadi wali. Ada juga kawan saya ingin jadi mursyid, lagi zikir, ya Allah jadi mursyid, ya Allah jadi mursyid. Ya, ini guru-guru kita paham lah, itu ada murid-murid begitu ya. Saya pun dulu waktu masih muda belia begitu, ya Allah ingin jadi mursyid. Tapi di saat saya lupa pengen jadi mursyid, diangkat oleh guru. Di saat kita rindu Rasulullah, tiada lagi. 3 hari 3 malam memandang apa saja yang terpandang wajah Rasulullah SAW. Seakan-akan, ya, bukan hakiki. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Sudah lupa itu. Sudah tidak ada minat, tidak ada lagi nafsu ingin jadi mursyid. Baru dibagi ijazah oleh guru. Ya. Maka tuan-tuan dan puan, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir paling iman la ilaha illallah. Dan yang paling mengerti la ilaha illallah siapa? Maka ulama hidupkan majelis sholawat. Hidupkan. Boleh pakai apa, terbangan, rebana, boleh.